Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oh iya, perkenalkan, nama saya Rahma Maritza dan di sini saya dipercaya oleh teman saya yang bernama Askia untuk membantu teman saya memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Islam untuk penilaian ujian akhir semester. Dan mungkin ini pertama kalinya saya membantu mendampingi podcast Askia karena sebelumnya sudah Askia jalankan sendiri. Baik, kita langsung saja daripada berlama-lama ke sesi tanya jawab yang nanti materinya akan dijelaskan oleh Askia berbarengan dengan pertanyaan yang diberikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Syamil Musyafa. Saya ingin bertanya mengenai mengapa distorsi pasar sering terjadi. Baik, terima kasih buat yang sudah bertanya. Kita langsung saja. Sudah diberikan waktu kepada Askia untuk bisa menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh rekan saya barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah bertanya. Ini pertanyaannya, mengapa distorsi pasar sering terjadi? Jadi, distorsi pasar ini sering dilakukan oleh para pelaku pasar untuk mencari keuntungan cepat atau di atas wajar dengan merugikan pihak lain. Distorsi ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di pasar, menguntungkan bagi satu pihak tetapi merugikan bagi pihak yang lainnya. Mungkin segitu saja jawaban yang dapat saya berikan. Nanti dilanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Askia yang sudah menjawab pertanyaan pertamanya dan menjelaskan materi dengan sangat baik. Oke, kita langsungkan saja pertanyaan yang kedua yang akan disampaikan oleh rekan saya. Lalu nanti akan kita beri waktu Askia untuk menyampaikan materi selanjutnya. Yang kedua, saya ingin bertanya, apakah dampak dari distorsi pasar terhadap suatu usaha? Baik, ini pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara mengatasi distorsi pasar? Cara mengatasi distorsi pasar ialah melarang dan menghukum pelaku yang berbuat curang secara tegas yang dilakukan oleh pemerintah. Melakukan upaya regulasi harga oleh pemerintah agar menstabilkan harga di pasaran. Adanya keterbukaan informasi dalam kaitannya jual beli barang. Mungkin itu saja. Dilanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya yang diberikan kepada saya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih kepada Askia yang sudah menjawab pertanyaan pertamanya dan menjelaskan materi dengan sangat baik. Oke, kita langsungkan saja pertanyaan yang kedua yang akan disampaikan oleh rekan saya. Lalu nanti akan kita beri waktu Askia untuk menyampaikan materi selanjutnya.
Yang terakhir, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan tadlis? Baik, terima kasih buat yang sudah bertanya. Kita langsung saja. Sudah diberikan waktu kepada Askia untuk bisa menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh rekan saya barusan. Baik, ini pertanyaan yang terakhir ya di sesi yang kelima. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tadlis? Kondisi ideal dalam pasar adalah penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila satu pihak tidak memiliki informasi seperti yang dimiliki pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Hal ini disebut dengan tadlis atau penipuan, yaitu unknown to one party. Kitab suci Al-Quran dengan tegas melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain seperti yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 152 yang bunyinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendati pun dia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Dalam sistem ekonomi Islam, hal ini juga dilarang karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur-unsur antara din minkum atau rela sama rela dilanggar. Tadlis dapat ditemukan dalam 4 hal, yaitu dalam harga, jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan. Terima kasih untuk saudara Fahmi yang sudah bertanya di sesi kelima ini dengan beberapa pertanyaan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa masuk dan dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Askia yang sudah menjawab pertanyaan pertama dan menjelaskan materi dengan sangat baik. Oke, kita langsungkan saja pertanyaan yang kedua yang akan disampaikan oleh rekan saya. Lalu nanti akan kita beri waktu Askia untuk menyampaikan materi selanjutnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kali ini acara kita, podcast yang saya bawakan bersama dengan teman saya yang menyampaikan materi, yaitu Askia, alhamdulillah sudah berjalan dengan cukup baik. Dan terima kasih pula kepada rekan saya yang sudah mau bertanya. Mungkin cukup kita akhiri saja ya sampai di sini. Next time, insya Allah kita akan bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih pula kepada Askia yang sudah mempercayai saya menjadi moderator di podcastnya ini. Semoga kita semua sehat-sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, kita akhiri saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.